Hari ini adalah hari yang ketujuh di dalam renungan harian kita, dan saya akan bacakan beberapa ayat-ayat dari firman Tuhan yang saya percaya, saya berdoa dan berharap ayat-ayat firman Tuhan ini akan berbicara langsung secara pribadi kepada masing-masing saudara. Karena Alkitab ini dituliskan berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Dan waktu saya bacakan ayat-ayat ini, Anda akan menjumpai bahwa ayat-ayat ini dihidupkan sehingga Anda mengerti hal-hal yang praktis apa yang Anda perlu lakukan, bisa lakukan di dalam hidup sehari-hari, khususnya di masa-masa yang sukar yang sekarang kita hadapi di Amerika dan dimanapun kita berada di seluruh dunia. Poin yang pertama di sini adalah goncangan yang dahsyat, goncangan yang dahsyat. Saya akan bacakan dari buku Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-6, bahasa Inggrisnya ayat yang ke-7, saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Wow, dari ayat ini aja kita bisa lihat goncangannya bagaimana ya, sangat dahsyat sekali. Ayat berikutnya, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Menarik sekali saudara, di terjemahan lain, di dalam bahasa Inggris, yang dituliskan di sini bukan barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa, tapi saya bacakan di dalam International Standard Version, Hagai 2 ayat yang ke-7, dituliskan demikian. For this is what the Lord of the heavenly armies says, once more, in a little while, I will make the heavens, the earth, the sea, and the dry land to shake. I will shake all nations. And, perhatikan, saya akan bacakan pelan-pelan. And the one desired by all nations will come. Jadi ternyata di sini saudara, pada saat ada goncangan yang sedemikian dahsyat, ternyata yang diinginkan oleh segala bangsa itu bukan apa, tapi siapa? Siapa? Ternyata yang diinginkan oleh segala bangsa itu adalah seorang pribadi. Poin yang kedua, seperti yang saya sudah katakan, yang diinginkan oleh segala bangsa itu adalah seseorang. Pertanyaannya di sini, siapa orangnya? Kita akan lihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan menerjemahkan sendiri apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kita akan lihat dari buku Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, bukan cuma sekali, berulang kali, dan dalam pelbagai cara, bukan satu cara, dia pakai bermacam-macam cara, berbicara kepada nenek moyang kita. Gimana caranya? Dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Wow, ternyata kalau ada orang yang tanya pada saya, kapan sih akhir zaman itu? Akhir zaman itu sudah mulai waktu Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Kira-kira 2000 lebih tahun yang lalu. Nah kalau saudara tanya, jadi sekarang ini kita hidup di zaman yang bagaimana ya? Sekarang ini kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Jadi setelah kita ketahui semuanya ini dan kita baca ayat-ayat ini, ternyata Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau Anda mau mengenal Tuhan, Anda bisa melihat Yesus. Yesus adalah gambar dan kemuliaan Allah. Poin yang ketiga, setelah kita tahu semuanya ini, apa yang kita perlu lakukan menghadapi
tantangan, goncangan yang dahsyat. Saya akan bacakan di dalam buku Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah praktis. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Jangan gampang terombang-ambing. Jangan menolak dia, terima dia. Jangan menolak dia yang berfirman. Tuhan bicara kepada Anda. Anda bisa mendengar. Kalau Anda bertanya, gimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Mulai membaca Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Sebab jikalau mereka yang menolak dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Ayat yang ke-26, masih pasal yang sama, Ibrani 12. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Siapa yang suka janji Tuhan? Dia berjanji. Nah, salah satu janjinya ini. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Di dalam The Passion Translation dikatakan, I will not only shake the systems of the world, but also the unseen powers in the heavenly realm. Saudara, ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, sekali lagi, langkah yang praktis, marilah kita mengucap syukur. Selain mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dalam bahasa Inggrisnya, offer God the purest worship. Menyembah dari kemurnian yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut akan Dia. Karena apa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, mari kita mendekat kepada Dia yang diinginkan oleh bangsa-bangsa, yang namanya Yesus. God bless you.